Oke teman-teman, balik lagi di channel Pantul. Jadi di video kali ini kita akan lanjutin untuk persiapan UTBK tahun 2026. Di meraih UTBK tahun 2026, materinya adalah pengetahuan dan pemahaman umum yang pertama. Nah sebelumnya gue minta maaf karena ini di luar jadwal, maksudnya udah lewat dari jadwal yang seharusnya. Karena beberapa kendala untuk upload di YouTube-nya, jadi gue ulangin lagi. Mungkin nextnya bakalan lebih sama seperti jadwal yang ada di deskripsi, oke? Jadi langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Seperti biasa kita baca soal utamanya dulu. Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis pada teks terdapat pada kalimat. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin makna lain itu tanpa kita baca teksnya dulu pun itu nggak masalah karena bisa kita dapatkan secara langsung biasanya ya. Tapi kita coba dulu aja baca semua soal ceritanya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI, Dito Aryo Tejo, memberi dukungan kepada tim nasional Indonesia dengan nonton bareng atau nobar pertandingan ASEAN Mitsubishi Electric Cup AMEC 2024 yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF di Wisma Kemenpora Jakarta Senin 8/12. Pertandingan yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Myanmar berlangsung di Stadion Tuwena, Myanmar. Menpora Dito menyampaikan apresiasinya kepada pelatih dan pemain yang terus menunjukkan perkembangan positif. Targetnya tentu yang kita inginkan juara AFF 2024, ujar Menpora Dito. Menurutnya, di bawah arahan pelatih Sinteyong, Menpora Dito menilai strategi yang diterapkan timnas sudah tepat. Ia yakin persiapan matang yang dilakukan akan membuahkan hasil maksimal. Dito yakin apa yang sudah direncanakan oleh PSSI adalah yang terbaik, karena AFF ini juga menjadi ajang uji coba sehingga sangat bagus untuk mengasah tim muda. Menpora Dito juga menegaskan bahwa momentum AFF 2024 menjadi bagian penting dari perjalanan timnas Indonesia untuk kembali menjadi macan Asia Tenggara. Pesan saya untuk para pemain adalah terus semangat dan jadikan ajang ini sebagai momen berlatih melawan negara-negara tetangga. Ini kesempatan emas untuk membuktikan kualitas sekaligus mempersiapkan diri menjadi kekuatan besar di ASEAN, ucapnya. Oke, jadi kita lihat dulu yang kalimat 8, apakah dia mengandung makna lain. Makna lain dari yang tertulis, maksudnya makna lain tuh tidak secara harfiah atau tidak secara kita baca nih langsung kita artikan secara mentah-mentah gitu. Kalimat 8. Menpora Dito juga menegaskan bahwa momentum AFF 2024 menjadi bagian penting dari perjalanan timnas Indonesia untuk kembali menjadi macan Asia Tenggara. Nah, sebenarnya ini kita udah ketemu jawabannya. Untuk saat ini yang paling tepat itu macan Asia. Seperti yang tadi gue bilang, kenapa kita nggak harus baca semuanya? Itu karena kalau kita langsung baca kalimatnya yang dipilih ini mungkin bisa langsung ketemu gitu. Jadi ini yang paling tepat untuk saat ini ya. Kenapa macan Asia itu bisa kita bilang macan Asia Tenggara ya? Kenapa kita bilang itu mengandung makna lain? Sebenarnya di macannya ini itu kan kita nggak bisa langsung ngartiin kalau macannya itu macan hewan ya. Indonesia itu bukan macan gitu, tapi macan Asia Tenggara di sini itu maksudnya adalah sebagai kayak yang paling kuat lah, tim yang paling kuat di sini, timnas yang paling kuat di Asia Tenggara, yang paling dominan, yang paling ya pokoknya top of the top lah gitu. Jadi ini bisa kita pilih sebagai jawabannya, tapi kita lihat dulu kalimat kedua. Kalimat kedua, pertandingan yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Myanmar berlangsung di Stadion Tuwena, Myanmar. Nah ini nggak ada yang harus kita bahas karena memang yang kita baca ya itu artinya gitu. Ini cuma informasi yang faktual doang. Jadi nggak ada mengandung makna lain, jadi ini bukan jawabannya. Kalimat 7, Dito yakin apa yang sudah direncanakan oleh PSSI adalah yang terbaik karena AFF ini juga menjadi ajang uji coba sehingga sangat bagus untuk mengasah tim muda. Nah, mungkin di kalimat 7 ini kita bisa membahas soal mengasahnya gitu. Mengasah kan itu lebih ke biasanya kan untuk kayak mempertajam barang pisau gitu kan. Itu mengasah, tapi karena di sini konteksnya itu mengasah udah nggak cuma untuk mengasah pisau doang. Mengasah itu juga bisa untuk meningkatkan kualitas atau misalkan memperbaiki, ya pokoknya intinya meningkatkan kualitas lah gitu. Pun kalau misalkan jawabannya ini ya kalimat 8-nya harus nggak ada gitu. Jadi kita simpen yang paling mendekati jawaban yang paling mungkin di antara yang pilihan ini doang gitu.
Jadi kalimat 7 kita eliminasi karena ada yang lebih bagus gitu untuk pilihan jawabannya. Yaitu kalimat 8. Sekarang kalimat 10, ini kesempatan emas untuk membuktikan kualitas sekaligus mempersiapkan diri menjadi kekuatan besar di ASEAN. Nah, ini juga sama. Seperti yang tadi, ini kesempatan emas itu mungkin bisa kita masih bisa kita pertimbangkan untuk menjadi jawaban. Tapi kan ada yang lebih tepat yaitu kalimat 8. Itu kita hilangin juga. Kesempatan emas di sini kan masuknya dia idiom ya, atau kayak ungkapan gitu. Jadi ini masih di bawah si macan Asia Tenggara. Ini kita hilangkan saja. Yang kalimat 5 itu menurutnya di bawah arahan pelatih Sinteyong, Menpora Dito menilai strategi yang diterapkan timnas sudah tepat. Berarti ini nggak ada juga, itu informasi penyampaian aja yang nggak ada makna lainnya. Jadi bukan jawabannya juga. Nah, berarti kita pilih yang paling tepat adalah kalimat 8. Selanjutnya soal nomor 2, kalimat 7 dalam teks di atas akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata. Oke, jadi ini pelengkapan kalimat ya. Misalkan ada kalimat yang udah selesai tapi ada sebenarnya masih bisa ditambahin sesuatu hal untuk lebih menjelaskan bahwa kalimat itu sudah lengkap dan sesuai gitu. Intinya kayak gitu. Yang A, kita lihat kalimat 7-nya dulu ya. Kalimat 7, Dito yakin apa yang sudah direncanakan oleh PSSI adalah yang terbaik karena AFF ini juga menjadi ajang uji coba sehingga sangat bagus untuk mengasah tim muda. Nah, kira-kira saat kita baca ini ada nggak sih yang bisa ditambahin itu soal apa? Misalkan mungkin yang bisa ditambahin itu soal ini direncanakan oleh PSSI adalah yang terbaik. Yang terbaik itu maksud dari Kemenpora ini apa gitu? Karena kan terbaik itu sangat-sangat umum ya, sangat-sangat umum. Tapi di sini tuh belum dijelasin kenapa yang direncanakan si PSSI ini yang terbaik. Nah, ini belum dijelasin. Mungkin itu yang kita cari. Oke. Yang A, dan mencapai hasil maksimal dalam kompetensi internasional. Mungkin ini bisa masuk ke tujuannya, tapi karena ada kata dan ini, itu seharusnya dia paralel sama kalimat sebelumnya. Karena AFF ini juga menjadi ajang uji coba sehingga sangat bagus untuk mengasah tim muda. Ini udah nggak setara sama yang ini ya, sehingga sangat bagus untuk mengasah tim muda. Terus dia menambahkan dan di situ tuh kurang tepat lah. Jadi ini kita simpen dulu lah. Mungkin ini jawaban yang paling tepat di antara yang lain. Yang B, sehingga strategi yang digunakan terus konsisten. Nah, ini sehingga, ada kata sehingga terus sehingga lagi. Itu sebenarnya udah pasti kita bisa bilang jawabannya salah. Dan tapi kalau misalkan kita jelasin konteks yang strategi yang digunakan terus konsisten itu nggak masuk ya. Kenapa yang direncanakan itu yang terbaik, tiba-tiba dia ngomongin strategi yang digunakan terus konsisten, itu nggak nyambung. Jadi ini udah paling nggak tepat lah dibanding jawaban sebelumnya. Yang C, yang dirancang oleh PSSI untuk jangka panjang. Nah, ini masih masuk akal karena dia bilang di sini direncanakan oleh PSSI adalah yang terbaik. Nah, yang terbaik di sini tuh maksudnya itu untuk jangka panjang. Walaupun dia bilang dirancang, terus di sini direncanakan itu mirip kayak pengulangan kata ya. Direncanakan dan dirancang itu mirip, cuma untuk konteks di sini dia lebih masuk akal dibanding yang lain karena dia menjelaskan yang terbaik di sini tuh maksudnya apa, yaitu untuk jangka panjang. Ini better dibandingkan dengan jawaban yang sebelum-sebelumnya. Yang D, sebagai wujud dedikasi kepada masyarakat, ini udah melenceng jauh, out of context banget. Ini bukan jawabannya. Agar meningkatkan kualitas permainan tim. Nah, di sini itu dia cuma mengulangi maksud dari mengasah tim muda ini loh. Mengasah tim muda kan itu secara bisa kita bilang secara implisit itu ya meningkatkan kualitas permainan tim si Indonesia ini. Mengasah tim muda ya berarti untuk meningkatkan kualitasnya. Berarti ini juga bukan jawaban yang lebih tepat. Jawaban yang paling pas adalah yang C, yang dirancang oleh PSSI untuk jangka panjang. Selanjutnya nomor 3, kata yang memiliki makna lebih sempit dari kata strategi pada kalimat 5 adalah. Nah, berarti ini kita nggak usah baca lagi. Sebenarnya kita bisa lihat strategi di sini tuh kita tinggal cari makna yang lebih sempit dari kata strategi.
Dan kita sesuaikan dulu sama konteks yang ada di soal cerita. Karena biasanya ada soalnya, ada jawaban yang pilihan jawaban yang bisa dibilang itu dua-duanya jawabannya, tapi kita lihat konteksnya nanti baru kelihatan mana jawaban yang lebih tepat. Rencana ini lebih luas dibandingkan dengan strategi. Misalkan rencana untuk merebut benteng yang sudah direbut gitu. Strateginya apa? Strateginya menyerang pada malam hari gitu kan. Itu lebih sempit nih strateginya. Si rencana lebih luas atau lebih umum, berarti ini bukan. Ini udah pasti bukan, jadi kita nggak usah dititikin dulu. Program itu hampir mirip sama, nggak mirip juga sih sama rencana, cuma dia maknanya luas juga. Misalkan kayak ya program MBG yang saat ini ada, itu strategi penyebarannya kayak gimana kan ada juga, itu berarti kan di bawahnya nih, si strategi itu di bawah program, langkah-langkahnya kayak gimana. Ya ini dia masih lebih luas, jadi ini bukan jawabannya. Yang C, perencanaan itu sebelum rencana. Jadi kan kita sebelum adanya rencana itu perencanaan atau membuat rencananya dulu. Berarti ini bukan. Ini hubungannya ke sini ya. Sebelum kita melakukan rencana ya kita melakukan perencanaan dulu gitu. Yang D, metode. Nah, metode ini sebenarnya bisa lebih sempit dibandingkan strategi. Kayak misalkan strategi belajar. Metodenya kita 20 menit belajar. Strategi sekarang misalkan strategi untuk mendapatkan UTBK ya, mendapatkan PTN 2026. Metode belajarnya gimana? Metode belajarnya 20 menit baca, 20 menit latihan, 20 menit istirahat gitu kan misalnya metodenya. Nah, itu mungkin di bawah si strategi. Tapi apakah masuk ke konteks di sini? Ntar kita lihat dulu pilihan jawaban yang lain. Ini kita keep dulu ya. Taktik. Nah, taktik ini kan juga di bawah strategi. Tapi untuk konteksnya kita lihat dulu nih. Biasanya taktik itu digunakan untuk kayak taktik berperang, taktik pertandingan, dan lain sebagainya. Nah, konteksnya cocok untuk digunakan sama teks ini. Kenapa? Karena di sini kan pertandingan ya, pertandingan sepak bola. Misalkan strategi kita di sepak bola ini apa? Strateginya adalah penyerang gitu ya, strateginya menyerang. Berarti strateginya menyerang. Nah, taktiknya apa yang dipakai? Taktiknya itu yang dipakai misalkan umpan terobosan ya. Jadi umpan terobosan yang dipakai. Nah, itu berarti kan dia lebih sempit dibandingkan strategi. Nah, ketika kita bandingkan taktik sama metode, untuk konteks ini yang lebih cocok itu adalah yang taktik dibandingkan dengan metode. Bahkan kalau misalkan bisa kita bilang metode itu masih di atas taktik. Maksudnya lebih luas sedikit dibandingkan taktik. Jadi urutannya mungkin gini ya, strategi, terus ini metode, terus ini baru taktik. Ya pokoknya taktik yang paling sempit lah dibandingkan dengan metode atau strategi. Jadi sesuai konteks dan sesuai makna lebih sempit, taktik ini yang paling sesuai untuk jawaban ini. Lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 4. Kata dalam teks di atas yang memiliki makna yang sebenarnya adalah kata titik-titik-titik pada kalimat titik-titik-titik. Nah, ini yang memiliki makna sebenarnya, kebalikan dari yang nomor berapa tadi tuh? Nomor 1 ya. Maknanya sebenarnya, ini nomor 1 karena tadi macan itu udah jawabannya, berarti otomatis salah. Karena macan ini bukan makna sebenarnya. Makna sebenarnya macan ya hewan macan gitu. Waduh, sorry kekencangan ngomongnya. Hewan macan gitu ya. Jadi ini bukan makna, ini makna sebenarnya, ini benar. Jadi jawabannya bukan yang ini. Dukungan pada kalimat 1, mana kalimat 1? Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Dito Aryo Tejo memberi dukungan kepada tim nasional Indonesia dengan nonton bareng atau nobar pertandingan ASEAN Mitsubishi Electric Cup AMSC 2024 yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF di Wisma Kemenpora. Oke. Dukungan. Nah, tips dari gue sedikit untuk mengerjakan mencari makna denotatif ini atau makna sebenarnya itu yang paling kita utamakan adalah kata yang terlihat dulu ya. Kok begini tulisannya? Pokoknya yang bisa dilihat dulu. Misalkan macan itu kan terlihat jelas ya penampakannya itu. Macan ya ada fisiknya, ada bentuknya, misalkan nih macan. Nah, itu diutamakan. Sama misalkan pertandingan. Pertandingan itu kita bisa ngelihat nih secara jelas ada pertandingan Indonesia melawan
Misalkan di sini contohnya melawan Myanmar ya. Bukan, ini yang berlangsung. Ya benar. Melawan Myanmar itu kan kita bisa lihat secara jelas ada fisiknya gitu. Nah, untuk dukungan kualitas strategi ini kan lebih ke abstrak gitu ya. Jadi kita cuma nggak bisa ngeliat secara langsung gitu gambaran yang jelasnya. Jadi itu nanti dikesampingkan, maksudnya yang di nomor 2 kan dulu. Kita carinya yang paling tepatnya itu yang bisa dilihat dulu secara nyata. Contohnya kayak gimana? Nah, nanti gue langsung jelasin aja. Ini yang A udah pasti bukan, yang B dukungan pada kalimat satu. Nah, yang tadi nih dukungan ini itu kan abstrak ya, kita nggak bisa ngelihat. Dukungan mungkin dalam bentuknya kita datang nonton itu kan dukungan. Terus misalkan kita mensupport dengan beli tiket secara official, itu kan salah satu bentuk dukungan. Nah, tapi kan itu konsepnya itu sangat luas gitu, nggak bisa dilihat secara jelas kayak macan ini ya udah itu macan gitu. Nah, dukungan di sini itu kita nggak bisa melihat secara jelas. Jadi ini kita sisihkan dulu, walaupun mungkin ini misalkan jawabannya gitu, tapi ya ini bukan yang paling utama, kita titikin aja dulu. Yang C, pertandingan pada kalimat 2. Pertandingan yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Myanmar berlangsung di Stadion Tuwuna, Myanmar. Nah, pertandingan di sini kan kita bisa lihat secara jelas kalau misalkan ya ini nih beneran pertandingan Indonesia lawan Myanmar, yaitu makna sebenarnya ada pertandingannya gitu loh. Nah, jadi makanya ini kenapa kita utamakan, karena sudah bisa kita lihat secara langsung. Jadi ini jawaban yang lebih masuk akal dibandingkan dengan yang B. Yang D, kualitas. Ini kesempatan emas untuk membuktikan kualitas sekaligus mempersiapkan diri menjadi kekuatan besar di ASEAN. Sama alasannya kenapa bukan ini, ya karena tadi itu masih konsep yang abstrak gitu, jadi ini bukan yang lebih tepat. Yang strategi juga kalimat 8 itu, kalimat 5, menurutnya di bawah arahan pelatih Sinteyong, Menpora Dito menilai strategi dan terapan timnas sudah tepat. Sama alasannya kayak tadi. Jadi bukan pilihan jawaban yang lebih tepat. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C atau nomor 4. 4. Yang nomor 4 itu pilihan jawaban yang benar adalah yang C. Sekarang soal terakhir atau soal nomor 5. Berdasarkan bahasa buatan di atas, bagaimana cara menerjemahkan kata ayah olahraga? Nah, ini sebenarnya gampang. Kita lihat dulu ayah olahraga. Yang hanya dicari berarti kita lihat dulu olahraga dan ayah. Oke, jadi ini yang harus kita dapatkan vocabularisnya atau kosakata dengan arti bahasa pandainya. Kakek olahraga, yang kita butuhkan adalah olahraga, berarti kita harus cari dulu kakeknya ya, karena di sini olahraga cuma disebutin sekali, sedangkan kakek 2 kali. Di sini kakek olahraga itu Verti De Cios, yang kakek bekerja itu Verti El Matos. Kakek di sini diulangin 2 kali. Yang di sini diulangin 2 kali adalah yang Verti sama Verti. Nah, D sama L Matosnya ini kan beda ya, D sama L. Berarti kita nggak bisa langsung asumsiin si D sama L ini salah. Jadi itu kita lewatin dulu. Yang penting kita ketemu persamaannya dulu. Verti itu berarti kakek. Nah, ini coret aja kakeknya. Berarti yang ada Verti itu udah pasti salah. Ini salah. Berarti ini salah. Lalu kita udah ketemu, berarti kalau misalkan Verti itu kakek, otomatis El Matos ini bekerja. Berarti El Matos bekerja. Nah, yang kita butuhkan adalah olahraga. Berarti yang bekerja ini kita hilangin aja. Si El Matosnya kita hilangin, yang ada El Matos. El Matos. Oke, sisanya masih bisa kita bilang kemungkinan jawaban. Jadi kita udah nemu si De Cios ini adalah olahraga. Olahraga. Nah, sekarang ayah bekerja, ini bekerja sama bekerja juga. Berarti kita bisa lihat El Matos bekerja, kita coret. Trea itu berarti adalah ayah. Trea itu ayah. Udah. Berarti yang ada Treanya itu yang bisa kita pilih sebagai jawaban yang benar. Ya, ini tinggal sisa Trea ya. Ini bukan, ini kita coret aja berarti. Pilihannya tinggal A sama D sama E. Oh ya, karena kita udah dapet De Cios itu olahraga, kita butuhnya olahraga, berarti yang bukan De Cios itu kita hilangkan.
Ini Decios bener, ini Elcios ya. Ini Elcios bukan Decios, berarti ini salah. Yang ini juga salah karena ini Dematos. Jadi tanpa kita harus bersusah payah mencari grammarnya, jawaban yang paling tepat kita sudah temukan yaitu Trea de Chios. Oke, jadi kita berlanjut ke ngisi dulu ya. Kita ngisi dulu. Tadi yang mengandung makna lain kalimat 8 ya. Jadi kalimat 8 yang mana sih? Oke, bener. Terus yang ini 3 tadi, taktik 4 tuh tandingan 5 ini. Oke. Loh, ada yang salah nih. Jangan-jangan kunci jawaban gue yang salah tadi ya. Hah? Tria Elmatos. Wait. Elmatos bekerja ya. Elmatos. Oh iya. Berarti ini kunci jawabannya yang salah. Harusnya Trea de Chios. Karena de Chios itu kan yang berolahraga ya. Yang olahraga. Jadi berarti ini kunci jawabannya yang salah. Ini harus gue perbaikin. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video dari pembahasan PPU 1 di Pantul. Semoga bisa membantu, dan kalau misalkan masih ada yang bingung, langsung aja tulis di kolom komentar. Biar nanti gue usahain bakalan gue jawab. Oke? Jadi sampai jumpa di video Pantul berikutnya. Terima kasih.